kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, yang mengiring kami, menghantar kami hingga ke tempat ini, agar bisa kami bertemu dengan Yesus di rumah-Mu ini. Ajari kami Tuhan, agar kami semakin mengenal, semakin mengetahui, dan semakin dapat melakukan perintah Tuhan kepada kami, dan untuk menunjukkan kami hanya percaya kepadamu. Datanglah Yesus, ajari kami, kami telah menyiapkan diri kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di Amsal pasal 9 ayat 1 hingga ayat ke-6. Amsal 9 ayat yang pertama ayat 1 hingga ayat ke-6 kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Demikian firman Tuhan. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, buanglah kebodohan. Itu perintah kepada kita. Tuhan tidak pernah menginginkan dan tidak pernah mau anak-anaknya menjadi orang yang bodoh. Tuhan selalu menginginkan agar anaknya adalah anak yang berhikmat. Ada satu cerita, mungkin pernah mendengar cerita ini tentang si kancil. Si kancil yang kecil, yang sebenarnya tidak berdaya, tetapi si kancil adalah licik. Dia bisa mengalahkan binatang yang kuat, binatang yang besar, dan binatang buas. Karena apa? Karena kelicikannya. Jadi bisa yang lemah bisa mengalahkan yang kuat karena kebijakannya. Sekalipun kecil, sekalipun lemah, tapi bisa mengalahkan, menaklukkan yang kuat, bahkan binatang buas. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang penting bagi kita? Yang penting bagi kita sebagai orang yang beriman adalah hikmat. Lebih penting hikmat, lebih berharga hikmat daripada harta. Jadi cerita kedua, ya, ada satu keluarga orang Cina. Kalau di sana dikatakan, kalau bahasa Bataknya suhu. Mungkin kalau orang Batak mengatakan itu datu, ya. Nah, yang bisa berpengaruh, apalagi kalau orang-orang Cina di sana, kalau sudah dia datuk katanya kan berpengaruh sekali. Di tempat pelayanan saya, kalau sudah dia kesurupan sudah hebat sekali itu.
sangat-sangat dihargai. Tetapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Dia itu mempunyai stik sumpit. Saya rasa teman-teman yang di sini, ibu bapak, adik-adik, abang-abang kali pintar pakai sumpit ya. Kalau saya nggak tahu, karena saya dari kampung. Saya nggak tahu pakai sumpit. Tapi saya lihat banyak teman-teman yang sudah bisa pakai sumpit. Dengan sumpitnya ini, apa yang dipukul melalui sumpitnya ini menjadi emas. Kalau dipukul ke kursi, kursi itu menjadi emas. Pokoknya kemana dipukul menjadi emas. Tapi nggak dibilang ya, kalau manusia dipukul apakah menjadi emas? Di dalam cerita ini nggak sampai seperti itu. Tetapi dia melihat ada sahabatnya, sahabat terbaiknya. Sahabat terbaiknya ini ya kita melihat, dia lihatnya dari sisi ekonominya ya, sebenarnya sangat-sangat memprihatinkan. Dia bertanya kepada sahabatnya ini, saya melihat kamu adalah orang yang baik. Saya melihat kamu adalah orang yang jujur. Saya senang dengan kamu. Mintalah kepada saya apa yang ingin saya berikan kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih, kemungkinan kita meminta ya mana cepatnya ya. Mana cepatnya itu mungkin kita minta. Ya berikanlah aku emas, pukulkanlah sumpitmu dengan ini agar menjadi emas. Mungkin seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Sahabatnya ini tidak mau meminta emas kepada dia. Tapi apa yang diminta? Sumbernya. Sumbernya yang diminta yaitu sumpitnya. Karena apa? Kalau hanya yang dijadikannya itu sama dia dipukul menjadi emas itu sementara habis. Tetapi sumbernya, sumpitnya yang diminta agar nantinya ke depan bisa apa yang ia lakukan sesuai dengan kemauan dia. Jadi bukan instan. Dia mau capek, asal itu kebahagiaan bagi semua orang. Dia tidak instan. Kemungkinan kita yang ada di sini memintanya itu yang instan-instan aja. Sekarang ini ya main instan ya. Sekarang kalau ingin kita minum teh manis ada instan, beli. Kalau kita mau minum kopi atau jus apa kan sekarang sudah serba siap. Mau makan kita tak usah lagi capek-capek. Ya, gojekkan. Sekarang sudah seperti itu. Tapi apa? Itu menjadi kebodohan bagi kita. Tidak tahu lagi masak, tidak tahu lagi apa, tidak tahu lagi ini dan itu. Bukan perkembangan, kemunduran, bukan kebintaran, menjadi mundur kebodohan. Nah, kita baca mengatakan agar kita meninggalkan kebodohan. Di sini sahabat orang Cina ini dia meminta, bukan diminta hanya instan saja, dia meminta sumbernya agar bisa melakukannya untuk nanti dan untuk ke depan. Saudara yang kekasih, jika kita menginginkan yang instan seperti banyak orang, itu bisa membuat mara bahaya baginya. Itu mengundang ketidakbaikan untuk dirinya. Karena apa? Tidak ada lagi pengetahuan. Mundurnya pengetahuan bagi kita jika kita hanya menginginkan yang instan-instan saja. Padahal akhir-akhir ini banyak sekali membawa kita kepada yang instan-instan saja, sehingga meninggalkan pengetahuan, kepintaran, meninggalkan kebijaksanaan dan harapan
untuk mewariskan yang lebih baik lagi kepada generasi-generasi penerus. Semakin tidak ada, semakin mengecut. Oleh karena itu, nas kita mengajarkan hari ini agar kita menerima hikmat. Dalam ayat 2 dikatakan di sini, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Diumpamakan nats kita ini kepada pesta yang besar. Diumpamakan kepada undangan, memanggil undangan agar mereka datang ke pesta yang telah disediakan di sini. Seperti yang dikatakan di ayat 1, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Jadi hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, pengetahuan telah menyiapkan, ya, menyiapkan. Tentu diumpamakan ada 2 di sini, perumpamaan tentang undangan, perumpamaan tentang juga bangunan, membuat suatu bangunan. Kalau kita membangun satu rumah yang besar, tentu kita membuat anggaran yang benar. Sering saya katakan kepada remaja dulu waktu rapat kami, membuat anggaran bisa setinggi-tingginya, tapi membuat pengeluaran jangan lebih besar pasak daripada tiang itu. Tetapi remaja yang sebelum kalian, ya, saya selalu ajarkan itu. Anggaran remaja seperti ini. Apakah kita kalau dibuat anggaran ini harus kita habiskan? Tidak. Orang bijak tidak akan menghabiskan semua anggarannya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Kalau adik-adik kami naposo dengan remaja sekarang, jika ada uangmu sekian, kalau di situ kamu ingin memakan sesuatu, kamu habiskan, tidak tahu di jalanan entah bocor ban motormu, apa kau buat nanti untuk menempel. Pasti harus ada perkiraan, bukan? Seperti itu. Jadi anggaran tidak harus selalu dihabiskan. Ada anggaran habis, itu melihat sesuatu pekerjaannya. Tetapi anggaran tidak harus selalu dihabiskan. Di sini membangun rumah ada anggarannya. Berapa dana kita, apa materialnya yang kita butuhkan, bagaimana materialnya agar sesuai dengan anggaran dana kita. Agar kita jangan malu membangun rumah tetapi tidak selesai-selesainya karena salah anggaran. Kalau bahasa Batak dikatakan salah dasar sega luhutan. Kalau salah dasarnya, ke depan pun akan rusak. Kalau salah kalian adik-adik kami remaja di masa remajamu ini, susah diperbaiki. Kalau Anda bisa kami arahkan, menjaga diri, jagalah dirimu, latihlah dirimu. Itu sama dengan itu. Membangun rumah, anggaran harus kita lihat berapa anggaran dana yang mau kita keluarkan sesuai kemampuan dan sesuai dengan bangunan bagaimana yang kita bangun. Itu yang pertama. Kedua, di sini ayat 2 dengan ayat 3 dikatakan tadi memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Pelayan-pelayan, setelah orang yang bijak menyediakan dengan proses yang begitu bagus, proses demi proses tadi, sekalipun sulit proses pesta yang mau disiapkan, tetapi jika itu dilakukan dengan tekun, jika itu dilakukan dengan baik, pasti akan sukses pekerjaannya. Jadi jangan karena terlalu buru-buru
Seperti kata orang Batak, kurang sangiris, asa balanga, kurang sedikit bisa menjadi masalah. Tetapi kurang sedikit, yang kurang sedikit itu bisa diperbaiki. Jadi sebelum di hari hanya harus kita perhatikan. Oleh karena itu perlu membutuhkan perhatian yang khusus. Apalagi kalau kita membangun rumah atau di pesta juga ada perhatian khusus-khusus yang tidak boleh ketinggalan. Yang tidak boleh ketinggalan karena memang itulah pesta itu. Jadi mempersiapkan, kalau pesta mempersiapkan makanan seperti yang dikatakan memotong ternak, mempersiapkan minuman agar membuat sukacita kepada undangan tersebut. Kalau setelah siap semuanya, di sini dikatakan tadi agar menyuruh pelayan-pelayan perempuan untuk berseru-seru di atas tempat-tempat tinggi di kota, berseru-seru, memanggil. Di sini kita bisa melihat ada persesuaiannya dengan undangan Yesus pada waktu pesta raya yang dia siapkan. Tentu segala pekerjaan pasti ada yang tidak peduli. Sama seperti program kita ya. Saya nggak tahu benar apa tidaknya ini dari jemaat saya dengar. Karena 2 minggu saya tinggalkan pelayanan di sini karena kami ada rapat Bible Forum. Padahal program demi masa depan anak-anak kita, demi masa depan adik-adik kita sudah sangat membutuhkan ruangan yang lebih besar dan lebih indah. Dan tidak layaknya lagi di kota seperti gedung sekolah minggu kita ini. Kalau bisa yang lebih bagus, apa salahnya kita membuat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, orang yang bijak selalu berbuat apa yang lebih baik, membuat apa, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Memang kalau itu kita lihat dan kita hanya memberikan kepada manusia, mungkin kita semua akan mundur. Tapi kita, pelayanan kita, perbuatan kita adalah untuk Tuhan, harus memikirkan selalu yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang bisa kita buat? Pelayanan apa? Jadi semua kita dipanggil untuk pelayan. Melayani bukan hanya berdiri di depan ini. Melayani bukan hanya song leader atau pemusik dengan yang lain. Bukan hanya itu. Kita melayani dengan perbuatan baik kepada teman itu juga pelayan. Jadi semua kita pelayan, memberikan yang terbaik. Yang Inang dengar ada mengatakan Holland Hepeng di HKBP. Ya memang kalau ada program pasti ada uang. Tidak pernah bisa berjalan program tanpa uang. Jadi mari kita saling membantu. Mari kita saling menolong. Itu agar bisa kita melaksanakan seperti kemarin ya. Kita bersukacita kemarin di sini di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kita semua gereja KBP merayakannya dengan sukacita. Ya. Itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak didukung dengan dana. Tentu penting, perlu uang. Itu sebabnya dikatakan di sini, setelah anggaran, setelah persediaan telah disiapkan, disuruh pelayan perempuan disuruh untuk berseru-seru memanggil agar datang ke pesta itu. Tetapi ada aja memang yang tidak peduli, ada saja yang tidak mau memperdulikan undangan itu. Kalau di bahasa Batak ngadidokon asa unang peduli kamu halak naso peduli.
Orang yang tidak peduli di dalam undangan, tinggalkan saja katanya. Tinggalkan saja. Jadi di sini ada panggilan untuk makan roti dan minum anggur yang telah dicampur, yang sudah disediakan. Memakan roti, dikatakan buanglah kebodohan. Tinggal kamu mah halak naso perduli, itu di bahasa Bataknya. Tapi lebih enak kita dengar tuh bahasa Indonesianya. Buanglah kebodohan. Kebodohan itu apa? Kebodohan itu yang tidak peduli, itulah kebodohan. Ketidakpedulian. Di undangan untuk perjamuan, ketidakpedulian itu buang. Tetapi dengarkanlah panggilan, undangan, agar kamu menerima sukacita. Sukacita itu adalah dari Tuhan. Jadi dikatakan di ayat 4, siapa yang tidak berpengalaman singgahlah kemari. Siapa yang tidak berpengalaman? Kalau kita baca di bahasa Batak, bahasa Batak dikatakan seperti ini. Banang isi nabudu dat Roma ibana, yang mengenal diri, itu maksudnya. Siapa yang mengenal dirinya yang kurang kebijaksanaan, siapa yang mengenal dirinya yang tidak ada kepintaran dan tidak ada tidak berdaya, datanglah. Jadi yang mengenal dirinya orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, tanpa pertolongan oleh Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang kekasih, seperti itulah yang dipanggil oleh Tuhan yang mengenal dirinya. Kalau kita mengingat khotbah di pertanyaan yang dijamu, yang diberikan Tuhan Yesus makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Orang banyak berduyun-duyun untuk mendatangi Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus diikuti? Karena apa? Hanya karena kenyang. Yesus bertanya kepada mereka, kalian mengikuti aku karena kalian kenyang? Ya memang itu. Mereka ingin mengangkat Yesus menjadi raja. Tetapi bukan raja yang sebenarnya. Raja perut. Karena dia kenyang. Barang siapa hanya menginginkan kenyang, berarti tidak memperdulikan kebenaran. Bukan karena mereka mengenal perbuatan Yesus, tanda ajaib yang dibuat Yesus dengan sisa 12 keranjang, bukan itu yang dilihatnya, tetapi kenyang. Moloholan nabutungido tapi kiri. Berarti kita itulah yang dikatakan yang paling bodoh. Saudara kekasih, ayat 6 dikatakan di sini, buanglah kebodohan, tinggalkanlah kebodohan. Karena apa ditinggalkan kebodohan? Karena kebodohan itu membuat kita miskin. Kebodohan itu membuat kita tertinggal. Kebodohan itu membuat kita menjadi kehilangan harga diri dan segala macam. Bagaimana saudara-saudaranya? Agar kita menjadi orang yang bijaksana, agar kita menjadi orang yang pintar. Itu sebabnya tak ada seorang orang tua yang menginginkan anak-anaknya menjadi bodoh. Kalau apalagi orang Batak sangat-sangat terkenal untuk menjunjung anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya agar pintar. Bagaimana anak-anak remaja kami? Apakah kalian itu ingin jadi bodoh? Kesempatan bagimu untuk belajar. Orang bodoh tidak tahu masa depan. Tapi orang pintar, orang bijak tahu masa depan. Karena tahu masa depan, masa kini dia mempersiapkan dirinya untuk masa depan.
dirimu hari ini, persiapkan untuk masa depan. Jangan bermain-main, jangan tidak peduli. Itu yang dikatakan tinggalkanlah kebodohan. Tinggalkanlah kebodohan. Ada yang paling penting yang mau perlu kita ingat di sini ialah jangan mau melalaikan undangan. Kalau dikatakan jangan lalai, harus berakal budi. Katanya harus berakal budi. Siapa yang tidak berpengalaman, datanglah, kepadamu diberikan, kepadamu telah disiapkan jamuan yang indah. Marilah, makanlah rotiku. Itulah dikatakan orang yang mengenal dirinya. Tetapi bagi orang yang tidak mempengertian, tidak peduli, tinggalkan. Ini sering anak-anak kami, adik-adik kami remaja, sering kamu terbawa-bawa, ya, karena berteman, pertemananmu bisa membawa kamu terjerumus ke jalan yang tidak benar. Perjalananmu karena teman, jangan untuk mengikuti teman sehingga mau melakukan, takut ditinggalkan teman, takut dia ditinggalkan dan dicueki oleh temannya sehingga dia ikut-ikutan, padahal dia tahu sebenarnya itu adalah salah. Lebih bagus tidak berteman asal kita di jalan yang benar. Teman yang kita harapkan, teman yang bisa membawa kita, teman yang kita harapkan, teman yang bisa mendukung kita untuk meraih cita-cita. Untuk meraih cita-cita. Jadi kalau itu kita ingat, kebijakan yang dikatakan Amsal Sulaiman di sini, kebijakan itulah yang kita cari di dalam Alkitab kita di buku Amsal ini. Di buku Amsal ini segala kebijakan-kebijakan banyak di situ ini yang kita pelajari untuk membimbing kita ke dalam jalan yang benar. Jadi kebijakan membuat kita pintar dan mengalahkan dunia ini. Jangan seperti pepatah orang Batak yang itu tidak perlu lagi dipakai di zaman kita ini, yang mengatakan ijuk di para-para, hotang di perlabian nabi sukna punahata, nawo tutu pergarisan. Apa artinya? Itu nggak tahu. Ya kan nggak tahu kan? Artinya begini, ijuk di para-para itu kalian nggak tahu lagi kan? Tapi intinya kalau kita bodoh, dibodoh-bodohi orang lah kita nanti. Jadi itu falsafah orang Batak dulu yang mengatakan bangkrut pun temannya itu tidak peduli, mau menangis mau apa temannya itu tidak peduli. Pokoknya dianya yang perlu. Karena katanya yang Nabi Sukna Punahata, dia yang pintar, yang bijak ini bisa membodoh-bodohi temannya sehingga temannya selalu rugi. Selalu rugi. Jangan bisa dibodoh-bodohi. Carilah kebijakan, carilah kepintaran agar kamu jangan dibodoh-bodohin. Jangan dibodoh-bodohi orang. Tetapi apa yang perlu kita gantikan dengan pepatah orang Batak itu, yang perlu kita gantikan adalah ada seperti yang dikatakan di pepatah orang Batak juga ini ya, yang mengatakan niari tarugi malua pora-pora molonaeng dapat akanauli ikon olo ibaloja. Nah itu pepatahnya. Jadi ditukar menjadi niari tarugi malua pora-pora. Maksudnya di situ orang
yang bijak, karena kita semua orang anak-anak Tuhan memakai kebijakan, hikmat dari Tuhan untuk menolong orang lain. Menolong orang lain karena kita adalah pelita membawa kebenaran untuk ke semua orang. Jadi dikatakan kita mau capek melakukan pekerjaan karena kita menginginkan kebenaran, menginginkan kebaikan, menginginkan hal-hal yang indah. Itu maksudnya. Jadi kita mau bekerja. Dan banyak juga kita lihat dari adik-adik juga yang mau seperti kemarin ya, capek-capek tapi tidak peduli capeknya. Pokoknya sukacita bagi kita. Kita harus berterima kasih untuk itu. Mau memberikan waktu, tenaga, mau memberikan apa yang ada pada dirinya demi saudara-saudaranya, demi teman-temannya, demi kita semuanya. Itulah yang diminta oleh Tuhan dari kita, agar kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang baik. Di Yakobus 3 ayat 14 dikatakan seperti ini. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Ayat 17 dikatakan seperti ini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itulah yang diinginkan dari kita. Jadi membuang iri hati, tetapi menanam kebaikan di dalam diri kita. Jadi bagaimana sikap kita, bagaimana persiapan kita agar kita bisa menerima hikmat dari Tuhan. Mari kita mencarinya. Mencari dengan benar-benar seperti yang dikatakan di Amsal ini. Carilah hikmat kebenaran dari Tuhan. Melalui Roh Kudus kita akan bisa melakukannya, asal kita mau dipakai Tuhan menjadi tangan, menjadi mata, menjadi kaki dan mulut Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengajarkan kami mencari hikmat kepadamu, mencari kepintaran, kepandaian, kebijaksanaan. Itu adalah datangnya hanya darimu Tuhan. Berikanlah kepada kami, kepada orang tua, kepada naposo, lebih-lebih Tuhan, anak-anak remaja yang masa pertumbuhannya, agar mereka jangan cepat tergoda dengan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, agar jangan tergoda oleh teman-temannya, menjadi mereka terseret ke jalan yang tidak benar. Hikmat darimu Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka bisa memisah dan menghindari hal-hal yang tidak benar. Tuhan Yesus, Roh Kudus memberikan kepada kami, menuntun kami setiap langkah kami, sehingga kami Tuhan berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.